Shalom, selamat pagi. Tidak terasa kita ada di doa pagi ini 3 bulan lebih ya. Dan pagi ini mari kita, saya percaya apa yang kita bangun akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Waktu kita datang mencari Tuhan itu dibangun dari waktu ke waktu. Ya, ketika kita dekat kita akan bisa mengalami yang namanya hadirat Tuhan, dan ketika Dia hadir maka sesuatu akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita akan mulai pagi ini, siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk kita menyembah Dia dengan hati yang rindu, hati yang haus dan lapar untuk mengalami Dia. Mari kita datang kepada Dia. Kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat satu pagi yang indah ini. Sungguh anugerah-Mu besar buat setiap kami. Kami boleh datang menghampiri tahta-Mu, kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Thank you. Ya, sepanjang pagi hari ini Tuhan, setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami semua boleh menerima satu lawatan yang baru dari Engkau. Amen. Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa Engkau memperbarui setiap hati dan roh kami dari hari ke hari Tuhan. Perbarui manusia batinia kami Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, lewat hadirat-Mu, biar pujian penyembahan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Saat terindah kami berhadapan dengan Kau Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa setiap kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan sama-sama, saat indah. Haleluya Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami, oh bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Amin Tuhan. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
kasih jiwa, bawa setiap kami Tuhan. Oh, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan. Ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi kami. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu. Mari angkat tanganmu, sembah di hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhi setiap hati kami, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh,
kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, kasih setia-Mu, anugerah-Mu besar bagi hidup kami. Haleluya. Oh, inalamaya shida lalamaya so. Haleluya. Glory. Haleluya. Kurasakan hadirat-Mu Tuhan memenuhi hati kami. Haleluya, haleluya. Kiara labaya si kiara lamaya namaya so. Haleluya. Oh, haleluya. Syukur kami naikkan. Mari semua sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Sebab Dia Allah yang bertahta di atas pujian penyembahan umat-umat yang dikasihinya. Shiki ala labaka namaya, shiki ala lamada lamada lamaya sambo. Haleluya. Glory. Haleluya. Keselamatan hanya bagi Tuhan. Kirala basyiki ala labada 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 labada. Haleluya. Glory. Haleluya. Kuria basyadara labara 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 labara. Hadirat-Mu penuhi setiap kami semua. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Glory, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami. Dan Kau bawa kami Tuhan menyembah. Shikarala pakayara Kuria mahata syata karala barala barala. Kirala baya syarala barala barala. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Kurasakan hadirat-Mu, Kurasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. ku ingin tetap tinggal bersama. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan, Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi hati kami Tuhan. memenuhi sekelilingku. Kurasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Ku ingin Tuhan, Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. ku ingin tetap di sini.
katakan sinar kemuliaan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa Memenuhi kami, memenuhi sekeliling. ku rasakan Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Ku ingin tetap di sini, Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini Tuhan. Oh, Ku ingin tetap di sini, menikmati. Amin Tuhan, amin. tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini Tuhan. Oh, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini. Oh, Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, Menikmati. bait-Mu. Kiralaba syakaralaba kayaralama ya sandari. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi ku ingin Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang Tuhan, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah, dan memandang indah wajah-Mu. Kubiahara syata kaya haralama kaya haralama kiara laba shinara laba ya surahana maya namaya namaya kiara nama nama namaya syam inara lamaya syana kibraba namaya sikara namaya so hadirat-Mu memenuhi kami, penuhi hati kami, penuhi dengan hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Kibara lamaya nama 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 ya so, inna nama siki
bakaya rabada syakata Allah yang barala. dipuji, Na 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 maya semua so. kemuliaan. Sing hallelujah to the Lord. Thank you, Jesus. Sing hallelujah to the Lord. Mari angkat wajah kita. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Angkat hatimu. Sing hallelujah to the Lord. Sing Hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Mari angkat tangan kita. Sing hallelujah To the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah To the Lord. Biar kemuliaan-Mu turun menaungi kami pagi ini, Tuhan. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Once again.
Engkau kudus Tuhan. Thank you. Engkau kudus Tuhan. Urana Mashiach. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami merendahkan diri kami pagi ini Tuhan. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami percaya langit terbuka saat ini. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Mari angkat tangan, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. 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 Kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Sekali lagi katakan, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus,
Kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus. Kami bersama para malaikat menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Allah Maha Kuasa. Ini nyanyian kami. Kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Mari biar musik saja. Biar kami seperti ke-24 tua-tua yang tersungkur dan melemparkan mahkota kami. Karena tidak ada kemuliaan yang kami ingini kecuali kemuliaan-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, itu anugerah terbesar bagi kami. Pagi ini Tuhan ingatkan di dalam penyembahan, kalau ada di antara kita mungkin karena apa yang kita sudah lakukan itu membuat kita angkuh, kita sombong. Kita bahkan terkadang lupa untuk merendahkan hati dan merendahkan diri. Tapi pagi ini dengan hormat saya meminta setiap orang, rendahkan hatimu di hadapannya. Orada shibiha, orada ikorada se. Iruhudi kone hani sore hari. Irudashi. Sekali lagi katakan nyanyi kudus. Nyanyi kudus. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Pagi ini Tuhan kami merasakan kehadiran-Mu. Kami menghormati hadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih ketika Engkau hadir, Kau menyatakan sesuatu kepada kami. Ketika langit terbuka, ada berkat ya Tuhan yang Kau curahkan kepada kami. Berfirman kepada kami ya Tuhan, biar kami membuka hati kami pagi ini. Dan sekali lagi jadikan kami menjadi orang-orang yang terus mengejar kehadiran-Mu.
Biar haus dan lapar ada buat setiap kami ya Tuhan. Kami mau terus berada di dekat-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saya tadi waktu kita menyembah, sebelum Wicen nyanyi lagu Kulihat Langit Terbuka, saya lihat kayak minyak turun dari atas gitu ya. Dan yang kedua adalah kado-kado. Kado-kadonya ada kado besar, ada kado kecil. Saya yakin ketika kita masuk menyembah Tuhan dalam, maka langit terbuka. Dia mencurahkan begitu banyak perbendaharaan, urapan. Kita butuhkan urapan Tuhan hari-hari ini untuk kita bisa menghandle kehidupan kita, kemampuan ilahi. Urapan itu kemampuan ilahi. Ada banyak orang udah gak mampu hari-hari ini. Kita gak bisa andalkan apapun. Kita butuh namanya kekuatan Tuhan, urapan dari Tuhan. Yang kedua tadi saya lihat tentang kado-kado ya. Itu tentang apa yang kita butuhkan. Jalan keluar bagi masalah kita. Mungkin ada yang butuh untuk mendapatkan kecukupan finansial. Ada juga yang mengalami yang mungkin butuh sakit penyakit disembuhkan. Nah, Tuhan berikan kepada kita pagi ini. Nah, saya mau berikan pagi ini saya mau sampaikan bahwa semakin kita dalam menyembah Tuhan, ada dua kunci untuk kita bisa mengalami pekerjaan Tuhan. Penyembahan dan doa syafaat. Ketika kita semakin dalam menyembah Tuhan, semakin kita bersyafaat, itulah pintu gerbang di mana kita bisa mengalami yang namanya pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Semakin kita menyembah Dia, semakin kita bersyafaat, maka disitulah hadirat Tuhan akan ditingkatkan dalam kehidupan kita. Ketika hadirat Tuhan ditingkatkan, maka di saat itulah pekerjaan Tuhan akan meningkat dalam kehidupan kita. Dan bukan cuma itu, pekerjaan malaikat-malaikat yang Dia utus untuk melayani kita. Apapun yang kita butuhkan, Dia akan utus malaikatnya untuk melayani kita. Ya, jadi jangan sampai kita lemah di hari ini. Kalau segala sesuatu gak bisa kita andalkan, masuk ke dalaman worship, bersyafaat. Doa dan worship itu sebuah kekuatan. Dua kunci ini gak pernah bisa kita tinggalkan. Kalau kita terus membangunnya, maka terjadi yang namanya banyak terobosan ilahi. Ya, oke, pagi ini saya mau sampaikan ini yang saya dapatkan ketika minggu-minggu saya berdoa untuk firman apa yang saya sampaikan pagi ini. Kita buka yuk. Temanya Obed Edom ya. Tawari 13 ayat 14. Satu ayat dulu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyai. Ya. Tabut Allah bicara tentang hadirat Tuhan. Nah, kalau kita naik di atas di Tawari 3, itu satu ketika Daud itu sudah pemerintahannya, ketika dia udah memerintah, dia dalam kondisi baik, udah punya tempat tinggal yang nyaman, dan tiba-tiba dia teringat bahwa ada tabut Allah yang masih diabaikan di satu tempat gitu ya. Di ayat ketiga Tawari 13 ayat 3, dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul ia tidak mengindahkan. Kita tahu Daud ini seorang penyembah, seorang yang haus dan lapar. Dia sangat mengasihi Tuhan, mengasihi hadirat Tuhan. Ya, nah hari itu Daud di tengah-tengah semua, dia udah mengalami kenyamanan, dia udah dalam pemerintahannya semua sudah baik-baik. Di saat itu dia teringat dengan hadir tabut Allah yang masih ada di satu tempat. Tabut Allah semasa pemerintahan Saul dan Israel itu gak pernah mengindahkan. Artinya mereka gak pernah mempedulikan yang namanya perkara-perkara rohani. Mereka kalau zaman ini kita ngomong perkara rohani lah ya. Mereka bingung membangun rumah sendiri. Mereka bingung tentang kerajaan. Mereka bingung tentang banyak hal ya. Dan mereka gak pernah memperdulikan yang namanya tabut Allah. Nah, tabut Allah waktu itu dititipkan di sebuah tempat di rumahnya Abinadab. Nah, hari itu Daud teringat dan dia mengumpulkan semua pemimpin rakyat dan meeting besar dan berkata, baiklah, bagaimana kalau kita ambil tabut Allah, pindahkan ke kota kita. Nah, itu mereka akhirnya melakukan itu, dan ketika tabut Allah itu dinaikkan di satu kereta dan mereka Daud itu menari-nari sekuat tenaga. Anda baca nanti ya. Dan dalam perjalanan tiba-tiba lembu itu tergelincir dan anak-anak dari Abinadab, salah satunya Usa itu pegang. Itu sebenarnya nggak boleh dipegang. Dan pada saat itu juga Tuhan itu menyambar Usa dan Usa mati di tempat itu, dan tempat itu disebut Peres Usa.
Ya, dan tentunya orang-orang sangat terkejut dan takut, saya yakin. Nah, pada saat itu Daud juga menjadi takut. Dia membatalkan niatnya membawa tabut Allah masuk ke kotanya. Dia menyimpang, masuklah ke rumah namanya Obed-Edom. Nah, siapa Obed-Edom? Saya yakin orang ini luar biasa sih. Coba pada waktu itu kondisinya kita ya, salah satu kita atau siapapun, kita pasti akan ketakutan. Bayangkan kita baru melihat peristiwa bagaimana tabut Allah itu ketika tidak diindahkan dengan sungguh-sungguh, artinya ketika tidak gampang, artinya pada waktu itu Usa melakukan sesuatu yang tidak berkenan, tiba-tiba Tuhan menyambar dia dan mati seketika di tempat. Nah, mereka lihat itu. Nah, saya mau katakan bahwa hari itu Obed-Edom, saya pengen kita belajar ya. Memang di sini dikatakan 3 bulan dia nggak pernah tahu juga ketika Daud berkata, ya udah taruh di rumahmu aja sementara gitu ya. Saya yakin sebagai seorang hamba, Obed itu artinya hamba ya. Edom itu sebenarnya adalah keturunan dari Esau ya. Jadi budak nafsu, orang ini sebenarnya adalah seorang yang dilahirkan dari seorang keturunan bukan Lewi, tapi suku Gad juga. Nah, hari itu dia bisa komplain, lu kenapa kok ke rumahku nggak ke tempat lain. Tapi orang ini dia punya hati yang trust kepada pemimpin, dia punya ketaatan. Dia belajar untuk percaya dan dia belajar untuk menerima. Hatinya besar, hatinya lapang. Kita belajar daripada Obed-Edom. Jadi jangan dulu lihat berkatnya ya. Saya yakin dia nggak pernah tahu juga bahwa tiba-tiba dia diberkati demikian rupa. Ya, nah kita belajar dari Obed-Edom. Selama 3 bulan dia benar-benar pertama-tama dia membuka hatinya menerima tabut Allah di rumahnya. Nah, Bapak Ibu, saya yakin bahwa dalam 3 bulan ini, 3 bulan sekian, kita ini banyak membangun mesbah. Saya sangat yakin kok, kita melakukannya dengan benar. Hati kita terbuka dengan Tuhan, hati kita benar-benar mengasihi Tuhan. Saya yakin kok, kita sedang menghadirkan kerajaan surga di setiap rumah. Disitulah mesbah-mesbah doa diadakan. Maka saya yakin hadirat Tuhan itu turun. Nah, tapi kalau tidak, justru kebalikan seperti tadi Usa. Bayangkan di zaman itu, di 20 tahun di tempat Abinadab, gak terjadi sesuatu di rumah Abinadab. Bahkan ya kekeringan terjadi di Israel. Di sekitar itu jadi kekeringan. Dan mereka mengalami begitu banyak peperangan. Tapi beda, ketika sampai di rumah Obed-Edom, 3 bulan loh. Orang ini diberkati luar biasa. Dia dan seisi rumahnya, apa yang dia punya juga diberkati. Artinya kalau dia punya hamba, dia punya pembantu ya ikut diberkati. Keledainya diberkati. Dia punya sapi ya diberkati. Dia punya meong ya diberkati. Dia punya anjing ya anjingnya diberkati. Semuanya diberkati. Nah, kata diberkati itu luas banget ya. Jangan cuma mikir materi. Saya yakin dia sampai tersohor, sampai Daud dengarkan. Akhirnya pengen bawa balik kepada kotanya, akhirnya tabut Allah. Jadi kata diberkati ini bukan cuma tentang, tapi saya yakin ada perlindungan Tuhan. Ada kesehatan selama 3 bulan Obed-Edom mengalami begitu luar biasa berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Nah, kita mau belajar ya hari ini kenapa Obed-Edom demikian rupa. Yang tadi saya pertama ngomong bahwa hatinya itu punya hati yang besar. Orang yang taat. Dia bukan cuma respect kepada hadirat Tuhan, kepada tabut Allah yang masuk ke rumahnya, saya yakin. Tapi dia adalah orang yang benar-benar punya hati yang mudah untuk menerima apa yang diminta oleh pemimpinnya. Ya oleh Tuhan lah ya, dan itu turun kepada Daud. Dan bukan cuma itu, orang ini punya kebesaran hati. Dia bisa aja komplain, kenapa aku? Nanti kalau ada apa-apa di rumahku gimana? Tapi entah kenapa dia belajar untuk percaya dan menerima itu. Dan yang kedua, ketika dia menerima tabut Allah itu, saya yakin dia pasti melakukan tugas tiap hari ya. Dia pasti bangun namanya worship. Dia pasti datang duduk untuk, yaitu namanya melayani di mesbahnya Tuhan. Dia pasti melayani, memuji, menyembah Tuhan, berdoa. Nah, pada hari-hari itu Tuhan mengubahkan hati orang ini sedemikian rupa. Kalau kita ngomong namanya Obed-Edom, Obed itu hamba. Sebenarnya orang ini gak layak sih. Dia orang Lewi yang layak untuk merawat, melayani di bait Allah, menjadi orang yang membawa tabut Allah. Tapi ini orang yang gak kebetulan, dia gak sengaja gitu loh. Tiba-tiba dia kayak kejipratan untuk menjadi orang yang dipercayakan untuk ada dan membangun bait Allah, membangun tabut Allah. Artinya merawat, melayani tabut Allah itu di rumahnya. Nah, saya yakin selama 3 bulan di rumahnya, hati orang ini diubahkan Tuhan juga. Bayangkan kalau kata Obed itu hamba, Edom itu, Anda tahu
Esau itu seorang yang dia menjual hak kesulungannya demi semangkok kacang merah, ya. Jadi kedagingan. Jadi lebih suka kepada perkara-perkara dunia. Jadi budak nafsu gitu ya. Nah, bayangkan itu namanya Obed Edom, tapi orang ini diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Ketika hadirat Tuhan ada di tempat di rumahnya selama 3 bulan itu, mengubahkan seorang Obed Edom. Dia menjadi penyembahnya Tuhan. Menjadi orang yang bahkan mengejar hadirat Tuhan. Ya nanti ketika tabut Allah dipindahkan dari tempat itu, ketika Daud berkata, wah kedengaran bahwa Obed Edom sangat diberkati. Dan akhirnya Daud mengambil inisiatif mengambil tabut Allah pindah ke kotanya. Dan orang ini pun gak komplain, loh udah gitu kok mau diambil gitu, enggak gitu. Dia belajar tapi dia mengikuti kemana tabut Allah itu pergi. Kemana hadirat Tuhan pergi, dia mau di sana. Bayangkan Bapak Ibu, dan saya mau katakan, dia bukan cuma diubahkan hatinya dari seorang budak nafsu, di seorang penyembah Tuhan yang mencintai hadirat Tuhan. Orang yang awalnya dia mengutamakan hal yang duniawi, mungkin tiba-tiba dia berubah menjadi orang yang mengutamakan hal-hal kerajaan surga. Dan dia mengejar sampai kepada waktu ke kota Daud, dia ikut ke sana menjadi seorang penyembah di sana. Bisa katakan di satu ayat, kita buka yuk. Tauri 15 ayat 21-24. Sedang Matika, Evile, Mikneya, Obed Edom, Yel, dan Asarsa harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Dan Sefanya, Siosafat, Netanel, Amasai. 24, Sakaria, Benaya, dan Elis, yaitu iman-iman itu menyebut Nafi di depan Tuhan Abut Allah. Sedang Obed Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Dia punya 2 pelayanan pada akhirnya. Dia menjadi seorang praise and worship ya, di timnya menjadi seorang pemain kecapi, penyembah Tuhan. Dan bukan cuma itu, dia juga menjadi seorang yang menjaga pintu gerbang. Kalau zaman ini aser lah ya. Tapi saya mau katakan siapapun kita, mau aser, kita mestinya punya hati penyembah sih. Luar biasa. Nah, belajar dari ini, saya mau katakan selama 3 bulan ini, saya berharap waktu kita menyembah Tuhan, ketika dia hadir, saya percaya yang pertama-tama dia gak akan mengubah masalah kita dulu mungkin, tapi dia akan mengubah hati kita. Iya, dia akan mengubah hidup kita. Siapa kita dulu? Mungkin kita orang yang mengejar keduniawian, orang yang semuanya tentang uang, semuanya tentang hal-hal materi, semuanya hal tentang dunia ini. Pokoknya mengikuti rasa nyaman daging kita. Tapi waktu kita masuk ke dalam doa terus menyembah Tuhan, saya yakin kita diubah kok menjadi seorang penyembahnya Tuhan. Kata penyembah, kita mau korbankan diri kita, hanya ingin melayani Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Penyembah yang menyukakan hati Tuhan bukan tentang bukan lagunya, bukan aktivitasnya, tapi tentang hati yang merindukan dia, yang haus dan lapar, yang benar-benar ingin berkata, Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi Engkau Tuhan tetap adalah Allahku selamanya. Dan saudara, berkat yang terbesar dalam kehidupan si Obed Edom ya adalah semuanya yang jadi miliknya. Dan yang terakhir, semangat berkat yang luar biasa yang dia miliki adalah seluruh keturunannya itu menjadi orang perkasa di rumah Tuhan. Kita baca ayatnya yuk, di terakhir yuk, Tauri 26 ayat 4 dan 8. Obed Edom mempunyai anak-anak yakni Semaya, anak sulung. Dia punya anak 8 nih, saya gak sebutkan ya, terlalu banyak ya. Semuanya nama anaknya itu semuanya punya artinya luar biasa. Nah, dikatakan anak-anak Semaya itu cucunya, itu semua dikatakan orang-orang gagah perkasa. 7 anak-anak ayat 6, bagi Semaya anak Obed Edom itu lahir anak-anak mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka. So mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak Semaya itu adalah Otniel bla bla sebagainya, dan orang-orang gagah perkasa. Jadi mereka disebut orang-orang perkasa. Ini anak dan cucunya Obed Edom. Wow. Luar biasa ya, entah apapun latar belakang kita, siapapun kita, apapun nama kita lah ya. Mungkin kita disebut orang yang gak berguna lah, orang apa. Tapi kalau Anda menjadi penyembahnya Tuhan, kalau Anda bisa menghadirkan hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan bisa stay, bisa tinggal,
bisa tetap stay dalam kehidupan kita dan meningkat ya. Yang kita mau bangun itu bukan hadirat yang tinggal dalam diri kita, yang kita rasa damai sejahtera, rasa feel sukacita, itu iya kita butuhkan, tapi kita mesti meningkatkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, di rumah kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita. Bagaimana caranya meningkatkan? Yaitu lewat di worship, penyembahan dalam dan doa syafaat. Itu akan meningkatkan hadirat Tuhan. Waktu dia meningkat, pekerjaan Tuhan pasti meningkat. Anda gak usah minta deh. Anda gak usah minta berkat. Itu loh Obed-Edom 3 bulan. Saya rasa dia gak minta berkat. Tapi entah kenapa segala yang dipunyanya itu ikut diberkati. Luar biasa ya. Artinya tidak diusahakan dengan susah payah oleh dia. Ya tentunya kita masih bekerja, lakukan apa yang jadi bagian kita. Tapi saya mau katakan banyak orang itu berjuang dari pagi hingga malam. Tapi yang gak mendapat hasil. Tapi waktu ketika Tuhan itu ikut terlibat di dalamnya, ketika hadiratnya ada menyertai kita, maka di sanalah menjadi langkah-langkah terobosan bagi kita orang percaya. Amin. Saya mau kita dalam masa 3 bulan ini, waktu saya mendapatkan ayat ini pun saya bilang, iya Tuhan, ternyata kita bangun doa pagi ini sekitar 3 bulan juga. Bahkan kami di tempat ini itu ada 3 bulan. Dan pemilik dari tempat ini menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Saya merasa tiba-tiba firman ini berbicara secara profetik juga kepada kami yang melayani pagi ini. Biar kami jadi Obed-Edom yang sebenarnya tidak diperhitungkan. Tapi tiba-tiba ketika kami masuk ke dalam persekutuan ini, kami mengambil beban dan memberi setiap Sabtu pagi. Bahkan kalau ada tambahan di Kamis prayer request, kami memberikan hidup kami terus ingin membawa penyembahan dan memberikan firman-firman untuk membangun orang-orang yang ada. Nah, saya percaya bahwa firman ini buat kita semua. Iya, Obed-Edom orang yang disebut hamba nafsu bahkan dikatakan, tapi diubahkan jadi seorang penyembah yang mengejar hadirat Tuhan. Kemana? Dia bilang gak masalah, kalaupun tabut ini dipindah, aku yang ikut ke sana. Akhirnya dia memang ada di kota Daud menjadi seorang penyembahnya Tuhan, menjadi seorang yang menjaga pintu gerbang Tuhan. Dan bukan cuma itu, seluruh keturunannya itu pun mendapat berkat. Jadi orang-orang yang gagah perkasa. Amin. Kita mau semua Bapak Ibu Saudara, ya apapun pergumulan hari ini, saya mau katakan coba respon hati kita jangan sampai seperti Saul dan Israel yang mereka tidak pernah mengindahkan tabut Allah. Mereka gak pernah menghormati yang namanya perkara-perkara dari Tuhan. Mereka gak pernah hormati hadirat Tuhan. Mereka terus memikirkan membangun rumah sendiri. Saul itu ketika hanya kepepet sekali, dia berusaha membangun mezbah, mencari Tuhan. Nah, saya mau katakan hidup kita itu gak bisa seperti itu. Carilah Tuhan. Anda diberkati atau Anda dalam keadaan bermasalah, tetaplah Anda membangun kehidupan mezbah, membangun kedekatan, menyembah Tuhan dan terus menyembah Dia. Minta respon hati yang benar untuk Anda menyembah, maka hadiratnya turun. Jauhkan dari kami untuk semua hal yang hati kami itu seringkali mengeluh ya. Bahkan ada orang melayani dengan hati yang salah, bahkan itu juga gak ada blessing. Gak ada blessing. Coba bayangkan, Obed-Edom itu gak pernah, dia mereka komplain, dia menerima keberadaan ketika diminta untuk rumahnya dititipin tabut Allah. Dia gak tahu loh akan ada berkat kan. Tapi dia gak komplain, padahal dia baru melihat Usa itu mati seketika. Jadi itu menakutkan sebenarnya, tapi dia membuka hatinya dan dia benar-benar berserah dan percaya pemimpinnya. Ya, saya mau katakan dalam hidup kita, Anda harus menghormati, merespek hadirat Tuhan, merespek yang namanya pekerjaan-pekerjaan Tuhan waktu Anda melayani, dan merespek pemimpin-pemimpin yang ada, yang Anda layani, yang mungkin Anda ada di bawahnya. Kalau gak ada gitu, maka ada banyak orang itu bukan mengalami blessing, bahkan mengalami penurunan, kemerosotan. Ada banyak hal itu menjadi sangat-sangat melelahkan dalam kehidupan mereka. Ayo, mak gini, firman ini biar berbicara kepada kita, bangun kembali mezbah Tuhan. Bangun kembali tabut Allah dalam hidup kita. Mari kita buka hati kita. Hadirat-hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biar hadirat Tuhan ada di rumah-rumah pagi ini. Thank you Tuhan. Ada di setiap tempat pekerjaan, ada di kota, ada di bangsa kami. Karena hanya ada hadirat-Mu yang memulihkan dan memberikan kesembuhan, memberikan kelegaan. Kalau ada orang-orang hari ini yang merasakan kesesakan, yang tertekan putus asa, Tuhan hadirat-Mu membawa pemulihan bagi kami. Terimalah pemulihan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Ada orang yang berbeban berat, sakit penyakit menindis. Ada pergumulan berat tentang keuangan bahkan ya Tuhan. Ada ikatan-ikatan dosa yang masih menghimpit kami. Hari ini kami berkata, terimalah kelepasan di dalam nama Yesus. Kalau hari ini kami mengalami yang namanya buntu jalan kami nggak tahu harus gimana. Ada tekanan dalam pikiran kami, bahkan ada kata-kata mati aja. Kamu nggak bisa lagi, nggak ada harapan. Kami berkata pagi ini di dalam Tuhan, di dalam hadiratnya selalu ada pengharapan yang baru. Tuhan bisa mengubah Obed-Edom, seorang yang memikirkan terus tentang dunia, tapi tiba-tiba Tuhan mengubahkan dari Obed-Edom, seorang yang budak nafsu, jadi seorang pengejar hadirat Tuhan, yang mencintai kerajaan surga, yang mencintai hadirat Tuhan, yang melayani di rumah Tuhan. Dia punya double pelayanan bahkan hari ini. Aku berkata siapapun engkau, kalau engkau dipanggil hari ini bahkan melayani, jadilah penyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu bukan aktivitas, tapi hati yang memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Yang memberikan hidup yang benar-benar mau mengorbankan hidup untuk menyembah dan memberikan terbaik bagi kerajaan Tuhan. Aku lepaskan berkat hari ini. Aku berkat yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang mengalami jalan untuk dibebaskan. Terimalah berkat Bapa di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. God bless you.